Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 27 Oktober 2020, bersama Pastor Galuh Bubun CICM, yang sedang bertugas di Paroki Matsubara, Keuskupan Agung Tokyo. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Allah yang diambil dari bacaan Injil hari ini, yakni Lukas 13 ayat 18-21. Baiklah, marilah kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam beberapa peristiwa di dalam Injil, orang-orang yang mendengarkan Yesus berbicara menjadi terkesima dan bahkan berseru bahwa mereka belum pernah mendengarkan hikmat seperti itu dari siapapun. Yesus selalu menggunakan kata-kata yang simple, dan jika dia ingin menyampaikan suatu maksud, dia menggunakan perumpamaan yang mengacu pada benda-benda umum dan familiar yang bisa ditemukan di rumah-rumah atau komunitas-komunitas orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dalam bacaan hari ini, Yesus menggunakan biji sesawi dan ragi yang dicampur dalam adonan. Kedua barang ini menggambarkan tentang asal dan hasil dari kerajaan Allah. Asal dari kerajaan Allah yang digambarkan Yesus adalah seperti biji sesawi dan ragi, yang keduanya adalah benda-benda yang sangat kecil, tersembunyi, hampir tak kasat mata, bahkan seakan-akan barang-barang tersebut tidak menarik perhatian orang. Pada kenyataannya, bahkan kedua barang tersebut memang dimaksudkan untuk larut dan menghilang dari pandangan mata orang. Biji sesawi ditanam dan tersembunyi di dalam tanah, sementara ragi dicampur dalam adonan roti dan menjadi larut di dalamnya. Saya kira disinilah letak hikmat dan kebijaksanaan Yesus yang sangat berbeda dengan cara bagaimana dunia memulai suatu proyek. Dalam dunia kita sehari-hari, bahkan sebelum suatu proyek dijalankan, proyek tersebut sudah disebarkan di mana-mana, di-upload dan di-share. Tentu didukung pula oleh modal yang besar. Kemudian ada tenaga ahli di dalamnya. Bahkan dipersiapkan dengan segala antisipasi tentang kendala keamanan seandainya sewaktu-waktu terjadi di masa depan. Berbeda dengan cara dunia ini bekerja, Yesus memulai mempersiapkan dirinya untuk
pewartaan kerajaan Allah dengan bekerja sebagai tukang kayu yang sederhana sampai menginjak usianya yang ke-30 tahun. Kemudian dia mulai memilih ke-12 rasul, bukan puluhan atau ratusan. Lalu perlahan-lahan memulai misinya dengan sedikit sumber daya dan dana yang didapatkan dari para pengikutnya. Bahkan ketika disalibkan, hanya ada satu rasul yang setia berdiri di bawah salibnya. Tetapi sejak saat itu, pengikutnya terus bertambah hingga saat ini, yang kurang lebih mencapai 2,4 miliar atau sekitar 31,1% dari populasi penduduk dunia kita saat ini. Dengan kata lain, saudara-saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita dan tetap tumbuh dalam keheningan secara misterius dan meluas dalam sejarah setiap orang dan tentu dalam sejarah perjalanan gereja. Kerajaan Allah adalah realitas yang sederhana, tersembunyi, miskin dan sunyi, terbenam di antara persaingan dan kesenangan hidup, tetapi terus bertumbuh dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam keheningan. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya kira satu pertanyaan penting yang bisa kita renungkan bersama-sama pada hari ini adalah, sudahkah kita memahami dari kedua perumpamaan yang digunakan oleh Yesus pada hari ini bahwa sebenarnya kita hanya bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah yang terus bertumbuh dalam keheningan tersebut jika kita memiliki kerendahan hati dan memiliki sikap hati yang hening dalam mendengarkan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Bubun. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam setiap aktivitas dan pelayanannya.